Dari kelompok KKSP, saya Yustin Simondolopawa dan teman saya Saida Nova Yahya akan mempresentasikan observasi proses akuntansi belanja modal elektrik generating set pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, di mana latar belakang penulisan ini menganalisa pengadaan dan pencatatan belanja modal genset di BPKPAD Bantul dilakukan sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 dan PSAP nomor 7 dan standar pemerintah berbasis aktual. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa proses akuntansi pengadaan dan pembayaran belanja modal genset di BPKPAD Bantul melalui menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi, mengidentifikasi kendala terkait dokumen, ketepatan waktu, serta kelengkapan administrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan belanja modal dan aset tetap. Adapun manfaat dari observasi ini adalah mencakup penambahan wawasan penulis mengenai praktik akuntansi sektor publik, memberikan masukan bagi instansi dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja modal penata usahaan aset, serta menjadi referensi bagi akademis dan mahasiswa dalam kajian akuntansi sektor publik, anggaran daerah, belanja modal aset tetap, dan penerapan good governance. Kabupaten Bantul, BPKP di Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2021 dan Pergub nomor 49 tahun 2023 dengan struktur organisasi yang mencakup bidang anggaran, akuntansi dan pelaporan, pendapatan, aset daerah, perbendaharaan, serta bagian umum dan perencanaan, sehingga berperan penting dalam memastikan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri 77 tahun 2020. Proses akuntansi belanja elektrik generating genset yaitu mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan melalui e-katalog, pengajuan pembayaran LS, penerbitan SP2 dan pencatatan aset, dan terakhir penyetoraan pajak. Ini saya akan menjelaskan analisis transaksi, di mana yang pertama adalah e-katalog. Sebagai penyedia memenuhi kriteria teknis, legalitas, dan kesesuaian harga. Kemudian ada surat pesanan, kemudian surat perintah kerja, kemudian BAST. Terus ada dokumen tagihan atau invoice, kwitansi, SPPLS, SPMLS, SP2DLS, jurnal, dan buku besar. Nah, untuk neraca dan CLK kita tidak menemukan informasinya karena tanggal transaksi adalah di tahun 2025, dan untuk dokumen tagihan ini sebesar 87.800. Untuk poin-poin yang dikritik adalah yang pertama, tidak adanya informasi umur manfaat. Menurut PSAP 7 bahwasannya untuk penetapan aset tetap itu kita harus tahu umur manfaatnya berapa, sehingga kita bisa mengetahui tarif penyusutan yang digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk indikasi penyusunan tanggal kontrak, kita untuk SPK dan resume kontrak menetapkan masa pelaksanaan 5 hari. Nah, kalender sejak itu bahwasannya ada gap di antara BAST 3 Maret dan penetapan SP manual di 14 Maret, sehingga ada jeda waktu, ada perbedaan waktu, sehingga itu menyebabkan penyesuaian tanggal kontrak yang berbeda. Kemudian pengakuan utang belanja di sini BAST pada tanggal 3 Maret dan baru dilakukan pada 18 Maret, itu menyebabkan adanya pengakuan aset tetap yang tidak diakui sebelumnya, sehingga mereka mengakui secara basis cash, padahal itu barang sudah diterima, seharusnya itu harus diakui sebagai utang. Kemudian untuk keterlibatan tanggal administrasi yang kosong, ini menjadi klausul, seharusnya di bukti kas keluar itu adanya tanggal, sehingga kita tidak adanya indikasi untuk penyelewengan atau manipulasi tanggal seperti itu, untuk menghindari dari tanggal yang dimanipulasi. Untuk kesimpulan dan saran, prosedur akuntansi pengadaan genset umumnya sudah baik dari sisi alur, kemudian regulasi, tetapi perlu adanya peningkatan atau tata kelola daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk sarannya, penguatan kelengkapan informasi aset tetap yang bermanfaat, kemudian penerapan basis aktual, kemudian penertiban administrasi tanggal dan jangka waktu dokumen, peninjauan konsistensi kontrak, kemudian peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem dan pengawasan internal, dan pemanfaatan sebagai bahan pembelajaran akademik. Berikut adalah lampirannya: e-katalog, SPK, kemudian BAST, SPMLS, kwitansi, jurnalnya, dan buku besar. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.